Yesus. Amin Yesus. Allah kita dahsyat. Allah kita mampu menolong kita semua. Haleluya Yesus. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus namanya. Amin. Nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan namamu. Kemuliaannya diperhatikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus namanya. Amin. Nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, dia berkuasa. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, dia berkuasa. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, dia berkuasa. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin Yesus. Bangsa seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, yang dari dahulu, sekarang, sampai selamanya kasihnya tetap sama buat kita. Amin. Apa yang patut kita banggakan? Hanya kasih Tuhan yang layak kita banggakan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kami terus menjadi anak-anak-Mu yang selalu ingat kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu ingat kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk kami. Amin Yesus. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Bangga memiliki Engkau Tuhan. Begitu besar
kasih Tuhan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat bilur-Nya yang selalu menyembuhkan kita. Amin. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh ajaib Yesus. Kasih-Mu kekal buat selamanya Yesus. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebatas hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku dan tebusku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah, ingat akan kebaikan Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi kita semua. Amin. Ingat bilur-Nya yang selalu menyembuhkanku. Amin. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh bangkit berdiri, kita boleh menyambut firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan. Amin. Haleluya Yesus, Engkau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya Yesus, Engkaulah
syukur kami Tuhan. Jadikan kami jemaat yang tahu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini rindu lawatan firman-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Amin Yesus. Amin. Amin. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Ingat kasih-Nya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Amin Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin Yesus, amin Yesus, amin Yesus, amin. Engkau semakin bertahta dalam pujian kami. Terima kasih. Hati kami dibentuk pagi hari ini. Kuasai tempat ini Bapa. Amin. Jamah loh hati kami. Agar kami pagi ini melihat karya-Mu yang dahsyat itu akan bekerja sampai paripurna ibadah pagi ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang kekurangan jalan tertutup dibukakan jalan, yang menghadapi beban berat, kelegaan dari firman-Mu menyejukkan jiwa umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami di dalam alam roh memuji Engkau. Kami percaya kuasa pujian akan terus membawa kami untuk kami melihat karya Tuhan. Sebentar melalui perkataan-Mu kami boleh diteguhkan, kami boleh ditegur, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja sampai paripurna ibadah pagi ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang hadir, Engkau yang bertahta, Engkau yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perkataan-Mu jadi berkat bagi kami semua. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, beri kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar pagi ini? Shalom, apa kabar pagi ini? Beri kemuliaan bagi Allah sekali lagi. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, mempertajam pendengaran kita bahwa setiap hari Tuhan melakukan yang baik bagi saudara dan saya. Terima kasih buat kebaikan seluruh keluarga besar Pastori yang sudah menyambut saya tadi malam datang. Saya bercengkrama dengan keluarga dalam keadaan penuh dengan sukacita. 7 tahun diingatkan oleh hamba Tuhan, gembala saudara, saya enggak ketemu di sini katanya. Ya, saya manut 7 tahun saudara, betul saya ingat 7 tahun. Tapi hari ini kalau saya ada, firman Tuhan berkata, semua akan indah pada waktunya. Saya bertemu Mami dalam usia 84 tahun dalam kondisi yang baik.
Itu sebuah blend bonus dari Tuhan. Gembala senior saudara berusia 84 tahun. Dalam keadaan baik. Semua dalam anugerah Tuhan. Saya bertemu dengan Jose. Kalau saya ngomong buyut ya. Tadi malam saya bercengkerama dengan beliau. Masih kecil. Tapi daya tangkap beliau. Saya bisa lihat seperti orang yang sudah besar. Begitu Tuhan memberikan hikmat kepada Jose dalam usia yang relatif masih sangat kecil. Saya bersyukur menikmati segala kebaikan Allah. Terima kasih juga buat Bu Kalyong dan Sus Melan yang sudah menjemput saya. Sehingga saya juga boleh bertemu dengan beliau berdua dalam kasih anugerah Allah. Saudara, hari-hari ini setiap orang ingin mendambakan namanya sebuah kebahagiaan. Gak ada setiap orang yang tidak mau bahagia. Semua mau bahagia. Saya mau menikmati kebahagiaan. Saudara juga pengen menikmati kebahagiaan. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan di hari-hari yang sangat sulit ini? Mari kita mengawali firman Allah dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bagaimana kita bisa bahagia? Judul firman Allah pagi ini, happiness menjadi bagian kita semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Untuk menghormati firman Allah, saya rindu kita kembali sekali lagi bangkit berdiri. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Silakan duduk. Mazmur ini menggambarkan dua hal, perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak membangun hidupnya di sekitar firman Allah. Tetapi orang benar adalah orang yang membangun perjalanan hidupnya di sekitar firman Allah. Saudara melihat kondisi dunia sekarang ini, tampaknya banyak alasan manusia kehilangan namanya kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kondisi yang ada. Tetapi kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan yang kita buat sendiri dalam hidup ini. Bukan ditentukan oleh sebuah keadaan baru kita bahagia. Tapi kalau kita bahagia dan mau bahagia, itu adalah sebuah keputusan sendiri yang kita buat. Antara lain apa? Jaga hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kalau kita bisa menjaga hubungan dengan Allah dan sesama, kita akan menikmati yang namanya sebuah kebahagiaan. Sekarang kita melihat lebih dalam langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya mencapai hidup yang berbahagia. Untuk mencapai sebuah hidup yang berbahagia, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus membuang kebencian. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini daftar awal untuk kita bisa keluar dari sebuah kehidupan yang penuh dengan masalah dan menikmati sebuah kebahagiaan adalah apa? Tanggalkan marah. Bukan tidak boleh marah. Kalau orang salah ditegur, dikasih tahu, it's okay. Tapi jangan sampai marahnya dipendam. Hari ini marah, besok marah.
istri ketemu suami cemberut. Pa, gimana pa? Ma, gimana ma? Kita tidak boleh ada di zona seperti itu. Geram. Geram itu kalau kita mungkin lihat orang yang menyakiti kita, kita mungkin dengan spontan berkata, awas ya, aku tak bales gue. Hal-hal itu tidak boleh ada dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Fitnah, kata-kata kotor yang membuat dangkal rohani kita harus ditanggalkan. Jangan sampai kita menyimpan kebencian. Kalau kita menyimpan sebuah kebencian itu merupakan sebuah racun dalam hidupmu. Kalau racun itu ada, itu akan membuat kita tidak sehat. Kita tidak bisa menikmati perjalanan hidup yang baik. Sekarang mengapa tidak boleh hidup dalam kebencian? Karena kita telah diciptakan serupa dengan gambarnya. Kita sudah diciptakan serupa dengan gambarnya. Maka seharusnya yang nampak dalam hidup saudara dan saya adalah perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Kita lihat Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita diciptakan menjadi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi oleh Allah. Dari kehidupan yang berbeda, latar belakang kita yang berbeda, tapi lewat pengorbanannya yang kudus, kita diciptakan menjadi manusia baru. Dan itu membuat kita berarti dan sangat berarti. Penebusan dan karya Yesus yang mahal membawa kita harus menjadi orang-orang yang mengerti. Bukan hanya hidup yang tidak memiliki belas kasihan, yang tidak memiliki kemurahan kepada orang lain, bahkan tidak memiliki sebuah kerendahan hati. Kita menjadi orang-orang yang pongah. Oh, aku hebat, aku bisa. Saudara kita semua kalau ada sampai hari ini dan boleh bernafas, itu tanda Tuhan itu baik. Dan Allah minta kita hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan kayak wong Solo. Kalau jalan, aduh bu bukan. Perangai yang baik. Perangai yang memiliki sifat lemah lembut. Yang saya mau tekankan di sini adalah memiliki sebuah kemurahan. Banyak hari-hari ini orang kehilangan namanya sebuah kemurahan. Firman Allah berkata akhir zaman akan terjadi orang saling egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi hari ini jemaat yang ada di Jajak, milikilah sebuah kemurahan. Kemurahan dalam bahasa Ibrani dikatakan krestotes, artinya tidak menyakiti orang lain. Tidak mau menyakiti orang lain. Atau menyebabkan orang lain mengalami penderitaan. Gak seneng nyakiti orang lain. Orang yang memiliki kasih, yang bisa tanggalkan kebencian, dia tidak akan hidup dalam keadaan yang tidak baik. Tapi dia memiliki kemurahan. Gak seneng nyakiti orang lain. Tidak ingin orang lain menderita karena sikapnya, karena perbuatannya, karena perkataannya. Dia tidak mau. Karena dia tahu dia diselamatkan lewat anugerah Allah. Mungkin sudah berkata, enggak bisa Pak Pendeta, aku disakiti aku harus bales. Itu logika kita yang berkata. Tapi hari ini saya mau katakan, rubah cara pola kita yang salah untuk memiliki sebuah kemurahan. Apakah itu bisa? Bisa. Semua itu bisa kita lakukan kalau kasih Allah ada dalam hidupmu dan hidupku. Kita lihat Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jelas?
Semua bisa kita lakukan kalau kita mengenakan kasih sebagai pengikat. Kasih yang bagaimana? Bukan kasih eros. Bukan kasih pileo. Kasih manusia antar manusia bisa luntur. Bisa berubah. Tapi jemaat dijajak kenakan kasih Allah. Kasih dalam bahasa Ibrani dikatakan agape. Yaitu memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Kalau kita memiliki kasih Allah, kasih agape, kita melakukan sesuatu bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Kita nolong orang tidak punya embel-embel. Oh, kalau aku nolong nanti aku pasti terima berkat. Kalau aku nolong, aku pasti nanti dibalas. Tidak usah punya memo seperti itu. Sebab orang yang memiliki kasih agape, dia akan memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Mungkin saudara duduk di sebelah gak ada temanmu yang biasanya datang. Oh, gak usah tunggu Pak Pendeta, Ibu Gembala, Bapak Gembala baru telepon. Saudara tampil sebagai jemaat yang menyenangkan Allah. Loh, sus, brur, kok gak datang? Oh ya, sakit atau gimana? Saudara lapor dengan gembala. Memperhatikan yang lain. Bukan diri kita yang kita senang, oh kita sudah ada di rumah Tuhan. Yang lain gak ada, dibiarkan, tidak. Memperhatikan. Tanpa sebuah alasan pamrih. Dengan tujuan kita sudah diselamatkan. Orang yang bisa menanggalkan kebencian, orang itu akan mengalami satu berkat dan anugerah Allah. Kita lihat contoh tentang Yusuf. Sudah tahu siapa Yusuf? Dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Itu daftar tentang perjalanan Yusuf. Mulai dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri loh saudara. Akibat dia mimpi. Dimasukkan dalam sumur yang kering. Dijual kepada Potifar, panglima Mesir. Masuk istana. Difitnah oleh istri Potifar. Bisa mengartikan mimpi kepada juru minuman dan juru makanan. Dilupakan. Sepertinya perjalanan Yusuf pahit. Tapi dalam kondisi Yusuf ada di dalam penjara. Yusuf tidak mengeluh kepada Allah. Yusuf tidak ingat akan kejelekan saudaranya. Yusuf tidak ingat akan apa yang sudah dilakukan kepada juru minuman dan juru makan walaupun melupakan. Yusuf tidak ingat-ingat. Yusuf tetap memiliki kasih. Bahkan Tuhan memberikan wisdom, thy great wisdom. Satu kemampuan di luar logika Yusuf. Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan tidak ada seorang juru mimpi, penafsir yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Tetapi hanya Yusuf diberikan hikmat Allah. Sehingga Yusuf berkata akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan terjadi. Dan Yusuf mengolah segala sesuatu dengan baik. Sehingga tidak terjadi hal yang mengerikan di daerah Mesir. Pada waktu 7 tahun kelaparan itu terjadi. Semua aman-aman. Bahan pangan aman. Bahkan Yusuf ingat sama saudara-saudaranya. Dibuktikan dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf gak dendam pada waktu ketemu saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf menangis di depan saudara-saudaranya. Dia tidak ingat, oh aku dulu dicelakakan, dimasukkan sumur kering, aku dijual. Dia tidak ingat-ingat apa yang saudara-saudaranya lakukan. Dan pada waktu kelaparan melanda Mesir, justru saudara-saudaranya datang. Mendekatlah, ini aku Yusuf. Memang, kamu mereka-rekakan yang baik. Tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Engkau mereka-rekakan yang tidak baik. Tapi Allah mereka-rekakan yang baik terhadap aku.
Dengan tujuan apa perjalananku sampai masuk penjara? Tujuannya supaya aku bisa memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf mendapat jabatan yang luar biasa, orang kedua di Mesir, di bawah Firaun. Bayangkan saudara, apakah Yusuf mengalami satu hal yang pahit? Memang satu hal yang pahit dia alami. Tetapi Yusuf menunggu dengan sabar. Dalam perjalanan yang baik, Yusuf tidak ngeluh sama Tuhan. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak balas jahat dengan jahat. Tapi Yusuf menunggu dengan sabar. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Yusuf memiliki kasih agape. Mulai umur 17 sampai usia 30 tahun, dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir di bawah pemerintahan Firaun. 13 tahun saudara, nunggu gak gampang 13 tahun. 13 hari itu mudah. Ini Yusuf menunggu 13 tahun. Tapi akhirnya Tuhan mengubah keadaan Yusuf. Dari seorang budak yang tidak diartikan, mungkin dicibir banyak orang, diangkat oleh Allah menjadi orang kedua di Mesir. Itu bukan karena Yusuf kuat. Bukan karena Yusuf mampu. Tapi karena Yusuf memiliki kasih agape. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Seringkali kita pakai logika. Dan kita tidak pakai kekuatan Roh Kudus. Seringkali kita berkata, oh orang yang menyakitkan aku mau balas lah. Sering kita memiliki dendam sama orang lain. Tanggalkan itu. Kalau engkau ingin menikmati yang namanya happiness, sebuah kebahagiaan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan menyakitkan dan menakutkan, tanggalkan sebuah kebencian itu dan milikilah kasih agape. Supaya apa? Yusuf diangkat oleh Allah. Hidupmu dan hidupku juga diangkat oleh Allah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Allah berfirman dan firman-Nya ya dan amin. Yang kedua, untuk menikmati yang namanya happiness, bukan hanya kita harus membuang kebencian dan berhenti. Tidak. Grafik kekristenan yang bagus adalah sebuah grafik kekristenan yang bertumbuh. Bertumbuh itu berjalan. Berjalan bukan dengan kekuatan kita, tapi berjalan dengan kekuatan iman. Lalu langkah yang kedua, yang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, kita harus membuang rasa khawatir. Kenapa enggak boleh khawatir? Kita lihat Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Dan apakah yang akan kami minum, makan, dan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Perhatikan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jelas? Saudara lihat ekonomi sekarang sulit. Banyak orang kalau ngomong gak pernah, wah ya om aku diberkati. Banyaknya ngeluh. Betul gak? Saya seringkali melayani dari satu kota ke kota, desa ke desa. Orang banyak tidak pernah ngomong, Pak Pendeta aku diberkati, tidak ngeluh. Pak Pendeta sepi tokoku, susah. Tapi Tuhan bilang hari ini, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Jadi kalau Bapa di surga tahu, jangankah kita ada di zona khawatir. Jangan sampai logika kita mendominan setiap gerak langkah hidupmu. Membuat engkau terus khawatir menghadapi perjalanan hidup yang tidak menentu ini. Tapi biarlah engkau menjadi orang-orang yang memiliki daya gerak rohani yang bagus. Dengan apa? Memiliki iman. Mengapa enggak boleh khawatir? Dalam Matius pasal ke-6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini gak boleh khawatir. Nambah sehasta itu gini loh saudara.
Kalau saudara di sini, saudara nggak bisa jalan maju, netep di sini. Kalau saudara khawatir terus, saudara ada di zona khawatir. Engkau tidak melihat ke depan, kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab apa? Engkau diliputi dengan rasa khawatir. Khawatir kalau saya pelajari, itu sebuah kengerian yang mencekam dalam hidup seseorang. Ngeri. Menghadapi hidup ngeri. Aduh, piye ini masa depan anakku? Bagaimana pekerjaan suamiku? Bagaimana keluarga besarku? Itu mencekam terus. Ngeri. Rasanya gak mampu. Logika yang ngomong. Dan kalau itu ada, kita tidak keluar dari zona khawatir. Ya netep saudara. Dari tahun ke tahun kita tidak menikmati berkat Tuhan. Karena tidak menambahkan sehasta saja jalannya. Kita harus kembali kepada rencana Allah. Kita harus mengerti bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nothing impossible with God. Every time, every day, every week, every month. Itu Tuhan menjaga kita. Kalau kita mengerti, maka kita dibawa kepada satu pandangan rohani yang lebih bagus. Dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hebat enggak? Kita lebih dari burung-burung unggas saudara. Burung-burung di udara bayangin. Tidak kelaparan. Tidak bekerja. Tidak menabur. Tidak menuai. Dipelihara. Apalagi saudara dan saya dalam Yesaya 43 ayat 4a dikatakan kita sangat berharga di matanya dan mulia. Kalau kita lebih dari burung-burung, percayalah di tengah-tengah dunia yang sulit kita tetap dipelihara oleh Allah. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Dia pelihara kita. Caranya bagaimana? Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Serahkan itu begini saudara. Kalau saya berhadapan dengan gembala saudara, Bapak Pendeta Sugiono. Misalnya saya bawa HP. Saya serahkan ke Bapak Pendeta Sugiono. HP ini di tangan saya apa di tangan Bapak Pendeta Sugiono? Halo. Bapak Sugiono. Berpindah. Bukan di tangan saya. Kalau kita menyerahkan beban kita kepada Allah, bukan di tangan saudara. Pindah di tangan Allah. Kalau pindah di tangan Allah, kita menjadi orang-orang yang menyenangkan. Karena apa? Bukan kita yang tanggung beban kita, masalah kita. Tapi pindah di tangan Allah. Dan pada saat pindah di tangan Allah, maka Allah bertindak. Kalau Allah bertindak, dia mengubah ujian menjadi berkat. God can turn triumph into triumph. Allah mengubah dari sebuah ujian menjadi berkat pada saat ada di tangan Allah. Oh, amazing banget, luar biasa. Allah mengambil alih setiap persoalanmu dan hidupku. Pindah di tangan Allah. Sebab itu jangan takut dengan apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Melihat kondisi dunia seperti ini. Sebab ketakutan itu membuat iman kita menjadi lumpuh. Kalau kita takut, kengerian itu ada mengawali dan mengiringi perjalanan hidupmu, maka engkau akan lumpuh iman. Harusnya kita menjadi orang-orang yang memakai kekuatan Allah dalam menghadapi apapun. Kekuatan Allah apa? Kekuatan Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Holy Spirit. Bagaimana kondisimu dan kondisiku hari-hari ini? Pakai kekuatan Allah.
Berkata Tuhan, aku tanpa engkau aku gak bisa apa-apa. Aku perlu engkau. Dalam menghadapi hidup aku perlu Holy Spirit. Pribadi Allah itu. Kalau kita ada dalam pribadi Allah, maka roh itu, pribadi itu yang akan memberikan kita kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga kita tidak salah melangkah, tapi kita berjalan maju untuk menggapai janji firman Allah. Dengan memiliki kekuatan yang dari Allah, maka memampukan kita untuk melakukan perbuatan yang besar. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita anak-anaknya. Kalau Tuhan bisa lakukan mujizat, bukan berarti kita sama dengan Tuhan, enggak. Tapi Tuhan kasih kemampuan. Karena pribadinya ada dalam hidup kita. Kita juga akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Orang-orang yang mungkin belum kenal Allah akan melihat sesuatu. Karena mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dan itu membuat perkara-perkara yang ajaib nyata bagi saudara. Dan itu membuat kita berjalan ke depan. Dan kita berjalan bukan dengan logika, tapi berjalan dengan iman. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Masalah pasti ada. Selama kita hidup, tidak ada yang namanya kita hidup tidak ada masalah. Yang masih remaja punya masalah. Yang pemuda-pemudi punya masalah. Yang lansia punya masalah. Setiap orang punya masalah. Tapi Daud berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung. Rasanya seperti buntu jalannya. Tapi Daud berkata, tidak takut hatiku. Apakah Daud kuat? Tidak. Tapi ada Holy Spirit. Daud tahu tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Tapi Daud tahu di sampingnya ada Allah. Kalau Daud tahu di sampingnya ada Allah, dia berkata, oh maupun musuh mengepung aku tidak takut. Sekalipun peperangan melawan aku, hal itu pun aku tetap percaya Tuhan menolong aku. Selagi kita diberikan kemurahan dalam hidup ini, kita akan alami kebaikan Allah. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan Allah. Membuat dalam hari-hari yang sulit, kita tetap memandang Allah dengan iman dan pengharapan. Kalau kita memandang Allah dengan iman dan pengharapan, kita percaya masa depan kita tetap ada. Kita bukan jadi orang-orang yang madesu, tapi kita tetap menikmati janji Allah. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu bukan karena kita kuat, tapi karena Holy Spirit. Karena kekuatan iman membuat kita terus berjalan menghadapi hidup ini. Bahwa masa depanku ada. Masa depan anak-anakku ada. Masa depan suamiku ada. Masa depan saudaraku ada. Masa depan cucu-cucuku ada. Otomatis kalau kita punya iman. Iman yang kokoh. Iman yang bergerak. Iman yang tidak stagnan. Otomatis hidup kita dikelilingi oleh setia Allah. Mazmur 32 ayat 10b. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Waduh, enak banget saudara. Dikelilingi. Kalau dikelilingi oleh Tuhan tidak ada yang bisa nerobos saudara, tidak berani. Kalau dikelilingi oleh Tuhan, maka otomatis hidup kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya dengan penuh bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu sangat baik. Amsal 16 ayat yang ke-20.
Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Siapa yang memperhatikan firman? Ini loh, lebih dari 33.000 janji. Bukan janji gombal loh, tapi ini janji yang buktinya nyata. Firman perkataan Allah. Lebih dari 33.000 janji. Berapa banyak masalahmu hari ini? Kadang orang berkata, Pak Pendeta, satu masalah aja saya sudah teler. Mosok 5 masalah, 10 masalah. Saya coba mau tanya, yang dijajak punya 10 masalah ada enggak? Angkat tangan. Enggak ada. Satu masalah aja kita teler. Tapi ingat, siapa yang memperhatikan firman mendapat kebaikan. Ini lebih dari 35 janji, saudara. 33.000 janji. Yang akan membawa kita bukan kalah dalam peperangan. Tetapi menjadi orang-orang yang happiness. Di tengah-tengah dunia yang tidak happiness. Tapi kita menjadi orang-orang yang happiness. Kalau mendapat kebaikan di tengah dunia yang sulit, kita tetap ditolong oleh Allah. Kita lihat contoh dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tentang Elia yang dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Gampang saudara, karena Ahab, Raja Israel sudah membuat Allah marah, terjadi kekeringan di wilayah Samaria selama 3,5 tahun. Allah suruh Elia kasih tahu, tidak akan ada embun dan hujan selama 3,5 tahun. Bayangin, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan di wilayah Samaria, tapi Tuhan utus Elia. Pada waktu Tuhan ada di suruh Elia di Samaria, apakah Tuhan tidak tanggung jawab sama Elia? Tanggung jawab. Selama masa kelaparan, selama Elia ada di wilayah Samaria, Allah tidak biarkan Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air itu. Nah terus makannya piye Tuhan? Enggak. Elia tidak ngomong apa-apa sama Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengatur. Bayangkan tiap hari burung-burung gagak itu pelihara Elia. Saya aja banyak tidak kenal dengan jemaat di sini. Tapi ini aneh, tapi nyata. Ini Tuhan. Burung gagak aku gak kenal sama Elia. Tapi dia gini. Kauk. Burung yang paling jelek suaranya, betul gak? Kauk. Bukan marani Om Sugiono, bukan. Bukan marani Om Tejo, bukan. Bukan marani Ibu Kalyong, bukan. Persis tahu Elia, saudara nggak kenal. Burung gagak itu nggak tahu. Dia pagi dan petang bawa makanan spesial, bukan ecek-ecek loh. Bawa roti dan daging, enak. Nggak boleh ngiler loh ya, ini di gereja. Burung gagak ini bawa roti, kau. Persis di depan Elia. Pagi dan petang Tuhan kasih makan Elia spesial. Bukan makanannya ecek-ecek, bukan. Itu kehebatan Allah. Burung-burung gagak gak kenal siapa Elia. Tapi cara Allah yang ajaib membuat dunia heran saat itu. Elia dipelihara oleh Allah. Selama masa 3,5 tahun, Elia tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Kesimpulan firman Allah pagi ini. Kalau engkau mau hidup berbahagia, tanggalkan kebencian. Jangan benci terhadap satu dengan yang lain. Jangan khawatir akan hidup masa depanmu, keluargamu. Tanggalkan itu semua. Kalau Elia dipelihara dengan cara Allah, engkau pun akan dipelihara dengan cara Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah. Dia ada pagi ini. Kalau kita percaya kepada rencana Allah, janji firman-Nya gak pernah bohong, saudara. Janji firman-Nya nyata. Otomatis kalau kita bisa tanggalkan kebencian,
Kita bisa menjadi orang-orang yang tidak tenggelam dalam rasa khawatir. Otomatis Tuhan sediakan berkat. Siapa yang mau terima berkat? Lambaikan tangan coba. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik tampil ke depan. Ini berkat bagi jemaat GBD Injajak. Siapa yang mau terima berkat, baca sama-sama dengan keras, dengan iman. Supaya engkau pulang sebentar. Engkau membawa sebuah perubahan dalam hidupmu. Mazmur 91 ayat 16. 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi. 2, 3. Amin. Artinya apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan. Selama kita hidup, saudara dan keturunanmu tidak pernah ditinggalkan Allah. Bahkan kalau sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah, kita bukan jadi orang yang malang, tapi kita menikmati surga. Siapa yang sakit pagi ini? Tundukkan kepala, dia ada di sini. Dia sedang berkeliling di tempat ini. Supaya engkau pulang sebentar. Ada sebuah perubahan yang akan terjadi. Ada sebuah pemulihan, ada mujizat. Yang sakit lambaikan tanganmu. Jangan ada yang membuka mata, dia ada di sini. Taruh tangan kirimu di dada. Dia sedang berjalan-jalan sebagai Yehova Rafa. Akan menyembuhkan setiap organ tubuhmu. Tubuh yang sakit, organ yang sakit, diangkat oleh Allah. Dia Yehova Rafa yang sebenarnya. Siapa yang ingin ekonominya diberkati, lambaikan tangan. Taruh tangan kirimu di dada, dia ada di sini. Kalau Allah bisa menolong Elia di musim kering, Allah juga bisa memulihkan pekerjaanmu. Di tengah-tengah yang sulit, banyak cara yang luar biasa yang Allah sedang kerjakan bagi jemaat GBD Injajak. Dia Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Siapa yang menghadapi beban berat? Tidak ada seorang pun yang tahu, suamimu, istrimu, anakmu. Tapi tangan ini sedang terulur pagi ini. Dia akan angkat beban berat hidupmu. Dia akan angkat. Dia ganti dengan sebuah kedamaian. Jalan yang tertutup dia buka jalan. Dia ada di sini. Jangan padamkan roh. Belajarlah menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Nyanyi dengan iman. Raih mujizat pagi ini. Dia ada bersama dengan kita di tempat ini. Dia tidak jauh dari tempat dudukmu. Oh, perbuatannya yang ajaib tetap nyata sampai hari ini. Yes, oh luar biasa. Aku percaya ada mujizat. Katakan, kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku.
Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, oh, hanya Yesus sanggup melakukan. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi bebaskan roh kita menyembah. Kalau engkau ingin angkat tangan, angkat tangan. Kalau engkau ingin menyembah dalam roh, jangan padamkan roh. Dia ada di sini. Supaya engkau pulang sebentar, engkau mengalami sebuah pemulihan, sebuah mujizat ada dalam hidupmu. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Ialah sangkara mata kana lama. Kira lama ya sangkara mata kurra ya sekira lama. Siapa umatmu? Lepaskan mujizat pagi ini. Lepaskan, lepaskan mujizat. Oh yeah. Oh, terus katakan, aku percaya. Kurabaya sekira mata karabaya. Kira lama ya sekira mata karabaya. Bless God, bless. Bless jamaah. Berkati umatmu. Yes. Oh, bekerjalah pagi ini. Lepaskan, lepaskan penyembahanmu. Mujizat. Nyanyi dengan iman. Dia ada di sini. Amin. Dengan lembut katakan, aku percaya. Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Yes, mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Lawat umatmu pagi ini. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah dengan kekuatanmu. Yes Lord. Thank you Jesus. Oh, sekali lagi dengan iman katakan, oh, Kuramata kasih kira maya sangka kalama. Orabaya karamata kasih kira maya kira maya sangka takurama. Yes, engkau ajaib, engkau ajaib, engkau dahsyat. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada saudara pagi ini. Engkau pulang sebentar. Yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Yang kekurangan pasti dicukupkan. Amin. Yang hadapi beban dipulihkan. Amin. Siapa yang perlu alami kebaikan Allah, engkau boleh maju ke depan. Bukan saya yang berdoa, tapi tangan Tuhan sendiri nanti yang menjamah saudara. Tangan Tuhan yang bergerak. Engkau akan pulang yang sakit dengan kesembuhan. Yang kekurangan diberkati, yang hadapi jalan buntu dibukakan jalan. Baginya tidak ada yang mustahil. Jangan malu kalau Roh Kudus menggerakkanmu. Esok tidak seperti hari ini. Jangan engkau malu menghadap Tuhan. Dia sedang turunkan kebaikannya pagi ini. Dia sedang nyatakan keajaibannya pagi ini.
Dia sedang bergerak dengan tanda-tanda yang ajaib. Dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak pagi ini. Jangan batasi. Siapa yang perlu jamahan Allah, saya tunggu. Jangan batasi. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan. Saya minta Ibu Pendeta Sugiono akan berdoa buat firman Allah. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Benar Tuhan, hanya di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena mujizat telah dinyatakan, kami boleh terima keselamatan Tuhan. Kami boleh menerima semua anugerah Tuhan. Menjadi doa kami Tuhan, biarlah seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah datang pagi hari ini, mereka terima berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semuanya ingin hidup bahagia di dalam Tuhan. Kami ingin menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan, janji setiap firman Tuhan menjadi pengalaman kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami sudah terima berkat Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah terima mujizat Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang mengalami jalan buntu terima kemenangan Tuhan. Itulah iman kami Tuhan. Lebih dari semuanya ini, bahwa kami semakin cinta akan Engkau. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu semakin indah. Di mana hamba-Mu Tuhan percaya akan melayani. Pakai dengan urapan yang selalu baru. Sehingga Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kerajaan surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah terima berkat Tuhan. Kami memuliakan Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.